Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kita seringkali merasakan kebingungan sebagai seorang muslim ketika berhadapan dengan peradaban kapitalis. Di satu sisi kita dituntut untuk memegang teguh prinsip Islam, tetapi di sisi lain kita tidak terlepas dari berbagai realitas fakta yang bersumber dari ideologi selain Islam, yang tidak jarang justru bertentangan dengan Islam. Kemudian muncullah berbagai macam asumsi dan berbagai macam pandangan di kalangan umat Islam. Misalnya, katanya menolak Barat, tapi kok pakai teknologi dari Barat, katanya segala sesuatu yang baru itu bid'ah, tapi kok pakai barang-barang yang ditemukan orang kafir. Atau, katanya menentang Cina, tapi kok pakai produk-produk Cina. Pertanyaannya, apakah semua hal yang berkaitan dengan ideologi selain Islam harus ditolak? Jika tidak, mana hal-hal yang harus ditolak dan mana yang boleh untuk diambil? Perbedaan Hadoroh dan Madaniyah. Dikala begitu banyak orang mengalami kebingungan untuk menjawab berbagai pertanyaan di atas dan yang sejenisnya, ada sebuah kajian menarik dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dalam kitabnya Nizamul Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani membedakan antara Hadoroh dan Madaniyah. Hadoroh adalah sekumpulan mafahim pemahaman, pandangan hidup yang dianut dan mempunyai fakta atau realitas tentang kehidupan. Sedangkan Madaniyah adalah bentuk-bentuk fisik dari benda-benda yang terindera yaitu lihat, dengar, raba, yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Hadoroh memiliki sifat khas, sedangkan Madaniyah adalah berkaitan benda-benda hasil teknologi atau hasil peradaban suatu umat tertentu. Karena itu, Madaniyah bersifat am umum, walau ada juga Madaniyah yang bersifat khas. Seluruh Hadoroh yang berasal dari selain Islam, hukumnya haram untuk diambil. Mengapa demikian? Sebab, ada perbedaan mendasar antara Hadoroh Islam dan Hadoroh selain Islam. Hadoroh Islam berpijak dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Hadoroh Barat, berangkat dari selain Al-Quran dan Sunnah. Artinya, hadara selain Islam bisa berangkat dari pemikiran manusia, atau semata-mata karena berangkat akal semata, yang jelas tidak dari Al-Quran dan Sunnah. Banyak orang menyatakan bahwa demokrasi itu adalah Hadoroh Islam, sebab juga diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka menyatakan bahwa Islam menghalalkan musyawarah, maka demokrasi pun halal. Artinya, demokrasi itu sama dengan musyawarah. Pernyataan ini jelas sangat ngawur dan serampangan. Kelihatan sekali, orang yang menyatakannya tidak melihat realitas, fakta, demokrasi dan musyawarah secara menyeluruh. Atau, melihat demokrasi dan musyawarah secara setengah-setengah. Mereka mengokohkan pendapat mereka dengan Quran Surat Asy-Syura ayat 37-38. Dalam ayat tersebut terdapat penggalan ayat, wa amruhum syuru bainahum, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Syuro yang dimaksud di sini, mereka samakan dengan demokrasi. Jika ditelusur, demokrasi kadang-kadang memang menggunakan musyawarah. Tetapi harus dilihat, asas demokrasi adalah sekulerisme, ide yang memisahkan agama dari kehidupan. Inilah yang menjadi permasalahannya. Artinya, asas musyawarah, demokrasi memang sekulerisme. Jadi, untuk menentukan halal atau haram, dilakukan atau tidak dilakukan, diputuskan atau tidak diputuskan, dilegalkan atau tidak dilegalkan, semuanya berdasarkan akal pikiran manusia, bukan Al-Quran dan Sunnah. Inilah fakta demokrasi. Ini jelas tidak benar, sebab, yang menentukan halal haram, diputuskan atau tidaknya sebuah kebijakan, tetap harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan akal manusia. Jadi, demokrasi bukanlah hadara Islam, tetapi demokrasi adalah Hadoroh Barat yang sangat bertentangan dengan Islam. Sebab, asas musyawarah adalah pada Al-Quran dan Sunnah, bukan kehendak manusia sendiri. Satu contoh, negara Indonesia. Islam telah menyatakan, untuk menentukan apakah riba itu halal atau haram, jelas tidak bisa dilakukan dengan musyawarah. Tetapi dengan dalil-dalil syariah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi di Indonesia, boleh tidaknya riba ditentukan berdasarkan musyawarah parlemen. Ini jelas tidak benar. Allah telah menegaskan, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Demikian juga sabda Rasulullah, riba itu memiliki 73 pintu. Yang paling ringan dosanya adalah seperti seseorang yang mengawini ibunya, hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Sesuatu yang telah diharamkan Allah, tidak perlu dimusyawarahkan lagi. Contoh lain, untuk menentukan apakah Freeport dan Exxon Mobil Oil boleh mengelola kekayaan alam di Indonesia atau tidak, ternyata selama ini ditentukan oleh kebijakan penguasa eksekutif dan disetujui parlemen.
Berdasarkan pandangan Islam, ini tidak benar. Sebab menurut hukum Islam, kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik umum, bukan milik pemerintah negara, sehingga negara bisa dengan seenaknya menyerahkan ke pihak asing. Rasulullah bersabda, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, air padang rumput dan api, hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Ilat kepemilikan umum tersebut adalah sesuatu yang besar, banyak dalam hadis lain dikatakan seperti sesuatu yang bersifat bagaikan air mengalir. Berdasarkan hadis di atas, sumber daya energi termasuk dalam kepemilikan umum karena 2 aspek, yaitu termasuk dalam kata, api, serta tersedia dalam jumlah yang besar. Karena milik umum, maka negara tidak memiliki hak apapun untuk mengambilnya, apalagi menjualnya kepada pihak asing. Justru karena dikelola pihak asing itulah kemudian kekayaan alam di negeri ini tidak pernah dirasakan oleh rakyat. Ini adalah contoh tentang hadoroh, dalam hal ini adalah pemahaman bahwa demokrasi yang disamakan dengan musyawarah. Sedangkan yang kedua, adalah madaniyah. Madaniyah ada 2 jenis, yaitu yang bersifat umum dan yang bersifat khas khusus. Yang bersifat umum seperti hasil kemajuan teknologi, hukumnya boleh untuk diambil, sebab tidak mengandung pandangan hidup tertentu yang berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh komputer memang dihasilkan oleh teknologi barat. Akan tetapi mengambilnya, diperbolehkan. Sebab komputer tidak mengandung pemahaman atau pandangan hidup tertentu. Adakah Anda menemukan komputer memiliki pandangan hidup tertentu? Demikian pula mobil, kendaraan, dan handphone. Apakah Anda menemukan pandangan hidup tertentu di dalam benda-benda tersebut? Hal ini pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat ketika mengambil hasil teknologi dan hasil budaya orang-orang kafir, sebab tidak mengandung pandangan hidup tertentu. Rasulullah pernah menggunakan senjata dababah dan manjanik buatan orang kafir. Dababah adalah sebuah alat tempur yang memiliki moncong berupa kayu besar yang digunakan untuk menggempur pintu benteng musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menggunakan senjata manjanik dalam perang Khaybar ketika menggempur benteng An-Nizar milik Yahudi Bani Khaybar. Manjanik adalah sebuah ketapel raksasa yang biasa digunakan oleh orang Romawi dalam menggempur lawan. Demikian pula Rasulullah pernah membuat parit di sekitar kota Madinah dalam perang Khandak. Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berasal dari Persia mengusulkan agar di sekeliling kota Madinah digali parit sebagaimana dulu dia pernah membuatnya bersama orang-orang Parsi. Umar bin Khattab juga pernah mengadopsi berbagai sistem administrasi orang-orang Romawi dan Persia untuk mengurus sistem administrasi Daulah Islamiyah, negara Islam. Berbagai fakta di atas menunjukkan bahwa hasil peradaban umat selain umat Islam halal untuk diambil selama tidak mengandung pemahaman dan pandangan hidup tertentu. Sedangkan madaniyah yang bersifat khas, tidak boleh diambil. Maksudnya bagaimana? Yaitu segala hasil peradaban selain Islam yang mengandung pandangan hidup tertentu. Contohnya adalah benda kalung salib. Kaum muslimin tidak boleh mengambilnya atau memakainya dalam keadaan apapun, sebab memiliki pandangan hidup tertentu. Contoh lain adalah candi dan patung dewa-dewa. Kita tidak diperkenankan untuk mengambil patung-patung dewa Yunani atau Hindu. Sebab hal itu mengandung pandangan hidup tertentu. Kadang-kadang benda-benda tersebut juga ada di rumah kita tetapi bukan kita yang meletakkan. Mungkin orang tua kita atau yang lainnya. Jika demikian, hendaknya kita mengingatkan dengan baik-baik, jika tidak mau, itu bukan urusan kita. Itu pilihan orang tua kita atau orang lain yang meletakkan benda itu di rumah kita. Kita hanya wajib untuk mengingkarinya, usahakan dengan lisan, jika tidak mampu, tentu dengan hati. Apa itu bid'ah? Ada satu lagi pembahasan yang seringkali membuat orang terjebak, apakah ini disebut bid'ah atau bukan. Dalam Kamus Al-Munawir, bid'ah berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan menurut istilah bid'ah adalah setiap perbuatan yang tidak didatangkan oleh syariat, yaitu setiap perbuatan yang menyalahi syariat. Perbuatan semacam ini termasuk dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada ketentuannya dalam agama kami adalah tertolak, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya saja tidak semua perbuatan yang tidak didatangkan oleh syariat atau tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti disebut bid'ah. Terdapat banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sebenarnya didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat umum. Perbuatan-perbuatan semacam ini tidak disebut sebagai bid'ah. Misalnya belajar matematika, belajar IPA, mempelajari nuklir,
mempelajari sel-sel makhluk hidup dan tumbuhan, dan sebagainya. Semua perbuatan-perbuatan ini berangkat dari dalil-dalil yang sifatnya umum, yaitu dalil menuntut ilmu. Padahal, semua perbuatan tersebut tergolong baru, belum ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula, pergi rekreasi, menetapkan mahar berupa seperangkat alat sholat, cincin, atau Al-Quran, membangun tempat azan, menyalakan listrik di dalam masjid, memakai pengeras suara ketika azan dan iqomat, dan sebagainya juga bukan merupakan bid'ah. Semua perbuatan di atas memang tidak dijelaskan secara detail dan terinci, baik pada masa Rasul maupun pada masa sahabat. Tetapi semuanya mencakup dalil-dalil yang sifatnya umum. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan, sesuatu yang diada-adakan, yang mempunyai asal pokok dalam syariat yang menunjukkannya tidaklah termasuk bid'ah. Jadi, bid'ah adalah perbuatan yang menyalahi syariat. Ini tidak berlaku untuk semua jenis perbuatan, tetapi hanya berlaku pada perbuatan yang telah ditentukan tata cara atau kaifiyah pelaksanaannya oleh syariat. Sebenarnya, syariat tidak membatasi tata cara atau kaifiyah pelaksanaan perbuatan kecuali dalam masalah ibadah. Selain dalam masalah ibadah, syariat tidak membatasi tata cara, melainkan hanya menentukan tata cara pengelolaannya, tasaruf. Menyalahi tasaruf yang telah ditentukan syariat, tidak disebut bid'ah, tetapi bisa haram atau makruh dan sebagainya sesuai dalil penunjukan larangannya. Memerangi orang kafir yang belum tersentuh dakwah Islam, bukan bid'ah, tetapi hukumnya tidak boleh. Melukis wanita telanjang, tidak termasuk bid'ah tetapi hukumnya juga tetap tidak boleh. Menganut demokrasi, tidak terkategori bid'ah, hanya saja hukumnya haram. Lain halnya dengan ibadah mahdoh. Azan adalah ibadah. Tata caranya telah ditentukan oleh syariat. Menambah satu kata atau kalimat di dalam azan, termasuk bid'ah. Sholat subuh itu 2 rekaat. Menambah 1 rekaat dengan alasan cinta kepada Allah, termasuk bid'ah. Sikap politik. Yang terakhir adalah sikap politik. Sikap politik adalah sebuah sikap yang ditunjukkan dalam rangka merespon sikap politik pihak lain. Sikap semacam ini penting dimiliki setiap muslim agar tidak mudah ditunggangi pihak lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam segala hal, termasuk dalam berpolitik. Pada saat Rasulullah didatangi para pemuka Quraisy, dan melalui paman Nabi Abu Talib, para pemuka Quraisy ini membujuk Muhammad agar menghentikan dakwahnya. Para pemuka Quraisy tidak segan-segan akan memberikan harta dan kedudukan untuk Muhammad. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, kami mengirim utusan untuk menyudahi perselisihan denganmu. Demi Allah, selama ini kami belum pernah melihat adanya satu orang Arab yang bisa menimbulkan kesulitan bagi kaumnya sebagaimana yang telah engkau lakukan. Engkau mencerca nenek moyang kami, mencaci maki agama kami, mencela nilai-nilai anutan kami, memburukkan Tuhan-Tuhan kami, dan memecah belah kami. Jika semua ini engkau lakukan karena mencari kekayaan, kami akan mengumpulkan harta kekayaan kami dan membuatmu menjadi orang terkaya di antara kami. Jika yang engkau inginkan adalah kedudukan, kami akan menjadikanmu sebagai pemimpin kami. Jika engkau menghendaki kekuasaan, kami akan menjadikanmu raja atas diri kami." Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tawaran kalian tidak berlaku untukku. Aku datang membawa risalah ini bukan karena mencari kekayaan, kedudukan di antara kalian, ataupun kekuasaan." Apa yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah sikap politik yang jelas. Beliau tidak ingin kekuasaan yang beliau miliki adalah hasil pemberian pihak lain, yang itu akan membuatnya tidak memiliki kuasa untuk menjadikan Islam sebagai qiyadah fikriyah kepemimpinan berpikir. Namun, ketika Rasulullah menerima kekuasaan dari orang-orang Aus dan Khazraj, beliau pun menerimanya. Begitulah sikap politik. Sikap politik ditunjukkan semata-mata untuk menunjukkan sikap independensi atas sikap politik pihak lain, yang dengan begitu maka kita tidak akan mudah ditunggangi atau dibajak oleh pihak lain. Inilah sikap politik, sikap yang ditunjukkan karena sikap atau peristiwa politik tertentu. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka harus dipahami bahwa sikap politik umat Islam saat ini terhadap madaniyah produk-produk Cina dan Barat, bukanlah bentuk pengharaman atas berbagai madaniyah tersebut. Maksudnya, sebagai sebuah sikap politik, boleh-boleh saja kaum muslim melakukan boikot terhadap madaniyah produk-produk Cina atau Barat, dalam hal ini produk Yahudi. Tetapi, sikap politik semacam ini tidak boleh dipahami sebagai bentuk pengharaman. Sebab, keharaman berbagai benda-benda, sangat ditentukan oleh zat penyusunnya, bukan dari negara mana benda tersebut diproduksi.
Lantas, sikap politik ini apakah wajib dilakukan kaum muslim? Sekali lagi, ini adalah sebuah sikap politik. Sikap politik seorang muslim sangat dipengaruhi hukum syara. Karena itu, sikap politik seorang muslim terhadap Madaniyah produk-produk Cina atau Yahudi juga tetap harus didasarkan pada hukum syara mengenai hukum asal benda. Bagi kaum muslim yang tidak memboikot produk Cina, apakah hal tersebut bisa dikatakan tidak memiliki sikap politik? Jawabannya, belum tentu. Sebab, sikap politik terhadap Cina atau Yahudi bukan ditentukan oleh pemakaian Madaniyah produk-produk mereka. Namun, sikap politik bisa ditunjukkan dengan beragam sikap. Jadi, memboikot Madaniyah Cina atau Yahudi bukanlah satu-satunya sikap politik yang bisa ditunjukkan. Sikap politik bisa ditunjukkan dengan cara apapun, selama dalam batas-batas hukum syara. Justru menjadi salah kaprah dan kurang produktif dan solutif jika menganggap bahwa satu-satunya sikap politik terhadap Cina dan Yahudi adalah dengan memboikot produk-produk Madaniyah mereka, dan dua, menganggap bahwa pemboikotan terhadap Madaniyah produk mereka adalah bentuk pengharaman. Inilah yang harus dipahami oleh seorang muslim terkait hadarah, Madaniyah, bid'ah, dan sikap politik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishshawab.